kita membahas tadi tentang fakta risiko dan nilai. Nah, sebenarnya itu juga mempengaruhi nanti definisi dari audit yang kita lakukan sendiri. Jadi ini bukan sekedar definisi tapi juga mengandung kalau bahasa saya itu prinsip ya. Jadi prinsip. Nah, prinsip ini penting kita ketahui. Jadi kita membaca nanti kalimat ini bukan sekedar menghafal, mendefinisikan, tetapi juga memahami benar konteksnya. Nah, audit yang kita inginkan dalam information system audit itu adalah suatu proses yang sistematik. Nah, sistematik itu maknanya begini, dia harus mengikuti suatu standar tertentu. Nah, standar tertentu ini tentu saja diatur secara internasional atau standar global. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mengenalkan itu apa namanya standar-standar yang harus kita ikuti. Nah, sistematiknya pertama ada baseline standar yang diikuti, kemudian yang kedua prosesnya itu harus berurutan, tidak boleh serampangan atau sembarangan, lompat-lompat misalnya gitu. Tapi harus benar-benar mengikuti alur yang gitu. Dan itu untuk memastikan setiap auditor itu punya standar kompetensi yang sama. Jadi jangan sampai nanti terjadi auditor itu suka-suka, nah itu bahaya. Nah, sistematik itu pertama tadi standar, kemudian prosesnya berurutan, dan yang ketiga dia harus precise gitu ya, harus tepat dari sisi timeline-nya, dan juga target-target dari sisi capaian hasilnya. Jadi tidak boleh, mungkin boleh dibilang harus zero error begitu ya. Maka di sini seorang auditor itu menjadi sangat penting untuk tanda kutip itu berpengalaman. Ya, jadi makanya nanti teman-teman kalau sudah lulus S1 itu tidak bisa langsung menjadi auditor langsung, tetapi nanti biasanya kayak magang dulu menjadi junior auditor, kemudian bisa mempelajari, belajar dari proses, begitu ya, belajar dari proses, mengikuti proyek, kemudian ikut dalam proses audit, kemudian mengenal benar tuh karakteristik atau kesulitan atau tingkat kompleksitas dari audit. Nah, kemudian yang kedua, audit itu harus independen. Nah, independen ini saya tegaskan dari awal ya kemarin ya. Jadi independen ini teman-teman nggak boleh memihak pada satu pihak tertentu. Meskipun teman-teman di-hire oleh perusahaan atau organisasi, tapi seorang IT auditor ini independen terhadap itu. Ya, kalau perusahaan nanti tanda kutip ada sedikit kesalahan dalam implementasi IT, maka tugas kita adalah menjadi early warning system pertama. Jadi gitu. Kemudian warning. Misalnya, ya kita yang harus memberikan campaign awareness bahwa sebenarnya kita punya isu security di data, misalnya gitu. Nah, itu pernah saya lakukan. Saya punya cerita menarik ketika UGM dulu kan sifatnya sistemnya internal. Dalam artian kita punya sistem webmail sendiri, kemudian sistem storage sendiri dan seterusnya. Tapi begitu waktu itu ada pendekatan yang dilakukan oleh waktu itu Google dan Microsoft datang menawarkan campus program. Nah, akhirnya UGM integrasi dengan platformnya Google, baik itu Gmail sampai Google Drive-nya sampai yang lain. Nah, pada saat itu pernah, waktu itu saya rapat di rektorat begitu, saya kemudian menyampaikan bahwa ini satu sisi bagus karena ada manfaat nanti kemudahan aktivitas akademika untuk sistem emailnya jadi lebih handal begitu. Kemudian nanti semua orang udah familiar dan mudah, sehingga yang terjadi tapi ada konsekuensi, yaitu konsekuensinya adalah data itu tidak lagi dikuasai oleh UGM tanda kutip, ya kan? Nah, yang menguasai siapa? Ya, tentu saja Google, karena semua data ada di situ semua. Nah, pada itulah sebenarnya kita tidak independen. Waktu itu juga debatnya panjang, karena waktu itu juga ada yang mendebat bahwa ya kan kampus ya fokus pada bisnis proses ngajar dan lain sebagainya. Tapi data ya sudahlah, nggak usah dipikirkan begitu. Nah, itu juga berbahaya. Nah, pada poin itu sebenarnya independensi teknologi informasi menjadi jelek ya kalau menurut saya, menjadi berbahaya. Ya sampai sekarang menurut saya kalau value terbesarnya kita menikmatinya ya seperti kita menikmati layanan Google yang excellent gitulah. Tapi kalau kita agak sedikit lebih rasional, maka sebenarnya kita punya masalah di data saat ini. Kita nggak punya level data security yang cukup kuat saat ini, bahkan mungkin kita tidak memiliki data sebenarnya saat ini. Nah, kira-kira berani nggak kita mengkampanyekan itu? Kita mungkin mengajak UGM kembali ke
habitatnya begitu. Waktu dulu saya dengan Pak Bambang Prastowo itu kan sekali di situ. Ya, tapi dua orang melawan gajah begitu juga kan kita UGM ya, Universitas Gajah Mada. Jadi ya cukup sulit untuk melawan, bukan melawan tapi meluruskan itu. Tapi ya is okay, akhirnya kembali ke individu, kita memanfaatkan fasilitas Google ya harus hati-hati. Bahkan kemarin kejadian, tahun lalu kalau tidak salah, atau mungkin awal tahun saya agak lupa, itu kejadian bagaimana tiba-tiba Google memberikan informasi kepada UGM bahwa ada akun UGM yang dia itu mengupload dokumen-dokumen yang sebenarnya itu tidak boleh di-share atau jadi misalnya saya searching nemu data bagus tapi sebenarnya itu hanya boleh ada di website sumbernya, tapi karena kebutuhan saya untuk penelitian atau apa, saya download, saya taruh di Google Drive. Nah, Google tahu. Nah, waktu itu saya sampaikan bukti bahwa sebenarnya Google itu melanggar perjanjian ketika UGM mau menggunakan. Waktu itu Google menyampaikan, ya kami hanya memfasilitasi space, tidak akan melakukan pengamatan terhadap data-data. Nah, dengan informasi tadi, itu membuktikan bahwa sesuatu terbalik, bahwa sebenarnya Google juga melakukan pengamatan. Bagaimana dia mengetahui bahwa ada objek data yang sama dengan sesuatu yang di luar sana, gitu kan? Nah, bayangkan itu terjadi di kita, misalnya saya nyimpen semua data penelitian dari dataset raw material sampai raw data sampai data yang dianalisis sebelum dipublikasikan itu ada di Google semua. Ya pasti mereka udah baca dulu. Nah, ini yang menarik. Ini pernah kejadian juga, saya waktu 2018 saya bikin proyek kecil riset, bikin semacam inisiasi awal seperti untuk kalau Google punya proyeknya namanya Google Loon. Nah, waktu itu kita juga punya mirip konsepnya. Entah itu sama apa tidak, itu sempat kita ditanyain apakah saya tidak pernah mengontak Google, tapi ketika saya bikin hal yang serupa tapi dengan nama G-Connect misalnya gitu, kita terbangkan juga balon udara untuk menyebarkan koneksi internet di daerah-daerah terpencil. Nah, itu ternyata mereka kemudian mengontak apakah mau platformnya kita itu bergabung dengan Google Loon misalnya begitu. Nah, padahal itu desain segala macam rancangan ada di Google Drive. Nah, jadi ini juga menarik. Sekarang juga sama, saya punya data sensor di collection data sensor yang real time di satu daerah untuk bencana tanah longsor. Google saya simpan juga pernah beberapa dataset itu di Google Drive. Jadi memang saya pancing kalau itu ternyata mereka juga tahu dan kemudian menawarkan untuk dipakai oleh dengan storage mereka dan seterusnya. Jadi ya selalu terjadi kayak gitu. Nah, itu salah satu independen. Tapi ini yang saya sampaikan tadi sebagai case saja ya, tapi bukan apa-apa. Saya tidak anti Google, tapi dalam konteks audit kita perlu memperhatikan ini. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian harus documented. Nah, documented itu semua tahapan pekerjaan yang kita kerjakan itu harus terdokumentasi dengan baik. Mau difoto, kayak direkam, kayak ditulis notulennya, dikumpulkan evidence-nya, itu semuanya harus sangat bagus, sistematis. Jadi itu salah satu skill, keahlian dari seorang auditor itu adalah rapi dalam pencatatan, rapi dalam mendokumentasikan. Nah, jika tiga elemen ini dipenuhi, maka kita sebenarnya akan mendapatkan yang namanya audit evidence. Nah, ini bedanya dengan tadi, bisnis analis dengan yang lain. Tugas kita itu adalah menghasilkan audit evidence. Apa itu audit evidence? Itu suatu kumpulan informasi berbentuk file atau apapun, atau analisis, hasil rangkuman analisis, yang menunjukkan tadi adanya resiko atau value. Jadi arahnya di situ. Jadi kita nggak bisa klaim, oke, kalau Bapak pakai Oracle, misalnya gitu, Bapak akan punya teknologi database yang baik. Tapi audit evidence-nya apa? Nah, gitu. Jadi kita harus tahu itu. Oke, kalau kita pakai koneksi internetnya pakai Telkom misalnya gitu, atau Lintas Arta, itu pasti terjamin. Nah, tapi terjaminnya apa bentuknya? Nah, nanti kita harus cari itu SLA-nya berapa persen, downtime-nya policy seperti apa, technical support-nya juga seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu akan menjadi ranah kita untuk menganalisis gitu ya. Jadi kita ini kayak orang yang suka curious atau sangat rewel terhadap parameter-parameter yang dimunculkan. Bahkan pada titik tertentu audit evidence ini nanti akan bisa membuktikan apakah klaim-klaim pihak manajemen terhadap implementasi teknologi yang berhasil dan seterusnya itu terjadi apa tidak, kayak gitu. Nah, mungkin kalau di berita-berita nasional misalnya ada suatu EKTP kita itu aman gitu. Tapi tiba-tiba di forum di web misalnya atau di
apa tuh yang di dark web muncul gitu, wah ini adalah koleksi EKTP orang Indonesia yang kita ambil dari sini. Nah jadi, nah itu sebenarnya si dark webnya ini menunjukkan bahwa dia juga berlaku sebagai IT auditor, tapi dari sisi yang lebih gelap begitu, itu menunjukkan bahwa komplit apa bagus tadi sebenarnya bermasalah. Nah kayak gitu. Nah tetapi dengan evidence tadi yang ditemukan itu tujuannya untuk ini mengevaluasi apakah penerapan teknologi informasi tadi itu sudah menuju pada objektifnya atau tujuan utamanya. Nah, kalau itu sudah, nanti kita bisa melakukan analisis bahwa penerapan teknologi itu sudah memenuhi kriteria sesuai kriteria standar internasional yang dibutuhkan apa tidak. Nah, ada beberapa keuntungan dari proses audit yang dijalankan kalau jika modelnya seperti itu ya. Jadi yang pertama biasanya kita akan jadi tahu keefektifan dari aktivitas-aktivitas dokumentasi dalam organisasi. Jadi apakah information technology audit itu didukung dengan suatu dokumentasi proses bisnis yang efektif. Kemudian kita juga bisa tahu apakah dia sesuai dengan kebijakan policy gitu ya, sistem prosedur dan undang-undang perusahaan. Jadi kita juga harus memastikan bahwa implementasi teknologi informasi itu comply dengan rule of the game ya dari organisasi. Nah ini juga penting mengukur tingkat efektivitas dari sistem. Apakah sistem yang dibangun itu kemudian menghasilkan sesuatu atau malah membuat kerepotan tersendiri. Nah, jadi kita sering lihat ya, bahkan kalau di pemerintah, saya lihat itu beberapa inisiatif pemerintah itu dalam membuat layanan publik misalnya dengan mengembangkan sistem itu malah menimbulkan kerepotan tertentu dibanding mempermudah, jadi semacam itu. Itu pun di kampus juga sama. Kadang beberapa pengembangan sistem baru itu menyebabkan kita malah lebih ribet dari sebelumnya. Nah, kemudian mengidentifikasi kelemahan di sistem yang mengakibatkan ketidaksesuaian di masa depan. Nah, ini juga sistem dibangun itu kan tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan saat ini, tapi juga mengantisipasi persaingan ke depan dan seterusnya. Sehingga kita perlu tahu nih apakah sistem kita itu cukup kuat untuk menghadapi ombak besar di masa depan. Nah, ini lagi diuji ya, sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi dari beberapa organisasi, perusahaan, dihadapkan dengan masa pandemi semacam ini, nah sehingga kemudian harus bisa bertransformasi, menyesuaikan dan seterusnya. Terus kemudian apakah sistem itu juga punya suatu insight information untuk proses enhancement. Nah ini juga menjadi penting. Nah apakah kita punya kemampuan untuk melakukan peningkatan proses bisnis dari report yang dihasilkan oleh sistem informasi yang kita punya. Terus kemudian ini IT audit itu juga sebenarnya coba untuk meningkatkan kesepahaman antar individu dalam organisasi. Nah, kok bisa? Ya bisa karena dia menjadi bahasa yang sama. Jadi kalau audit mengatakan ini jelek, maka semua harus mengatakan ini jelek juga, sehingga semua kacamatanya sama. Jangan sampai nanti kayak di meeting itu perdebatannya terjadi. Menurut tim IT ini udah bagus kok, kita udah berusaha kencang. Tapi orang bisnis bilang, wah ini belum ngapa-ngapain ini, nggak bisa. Nah, karena memang standar parameter view-nya kan lain. Sehingga dengan independent audit, kita bisa meletakkan sebenarnya titiknya di sini loh. Nah, sehingga kemudian bisa diterima. Nah, kalau sudah diterima, nanti sama-sama kita melakukan enhancement. Dan kemudian melaporkan hasil tinjauan dan tindakan berdasarkan resiko itu ke manajemen. Ini menjadi keuntungan audit. Jadi kita juga bisa mengantisipasi adanya resiko-resiko yang kemungkinan muncul. Nah, karena saking banyak, value-nya sangat banyak, sehingga kemudian IT audit ini punya area sebenarnya. Jadi kita bisa mulai dengan area-area tertentu ya. Ini yang area yang common dulu. Jadi biasanya ada di sisi planning ya. Di planning ini berarti memang IT audit itu memfokuskan pada area yang berhubungan dengan tadi investasi IT. Dalam artian bukan hanya alokasi budget ya, tapi strategi plan-nya ada apa tidak, rencana jangka menengah, jangka panjangnya ada apa tidak, quick win-nya ada apa tidak, kalau misalnya nanti ada situasi yang extraordinary, ada contingency plan apa tidak. Jadi instrumen-instrumen planning itu dicek benar, apakah compatible apa tidak. IT audit itu salah satu area yang sangat concern terhadap planning. Jadi harus bisa memperkirakan plan A sampai plan Z gitu ya, kondisi ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Jadi kita harus punya itu karena kalau dengan adanya instrumen itu minimal kita sudah punya ban-ban pelampung ketika situasinya tidak menguntungkan. Nah ini yang dilakukan. Jadi misalnya ada nggak dokumen di dalam perusahaan itu yang mengatakan bahwa
Jika suatu saat database perusahaan down, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus penggantinya apa untuk temporary? Kemudian solving-nya bagaimana? Kalau data centernya kebakaran, apa yang harus dilakukan? Jadi semacam itu. Kalau misalnya si master kayak tadi ya, absennya galat, apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan tidak ada petunjuk. Jadi kita seperti dibiarkan, ya sudah kalau galat, coba di-refresh saja Pak. Kalau masih galat, ya sudah, nanti ujung-ujungnya ya sudah di-input manual. Tapi itu kan hanya saran ya, tapi tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan ketika terjadi itu. Ya, dan bahkan mungkin ketika galat terus itu ya sudah, pengembang juga tutup mata ya sudahlah gitu, paling banter yaitu masing-masing karena koneksi internetnya nggak bagus misalnya begitu. Atau mungkin saya pernah mendapatkan tuh ketika kita coba evaluasi waktu itu, wah itu jangan-jangan memang harus upgrade HP. Nah udah itu kalau udah kayak gitu problem. Jadi gitu, itu problem mendasar bahwa ternyata memang sistem informasi ini dibangun tidak dengan menggunakan konsep jadi planning yang baik, jadi semacam itu. Nah ini sebagai contoh ya, jadi kita bisa melihat dengan sangat mudah sebenarnya cara logika berpikirnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana IT audit area ini masuk dalam organization and management. Jadi ini juga mengkritisi apakah memang organisasi dan manajemen pengelola sistem informasi ini cukup capable, cukup bagus dalam operasional nanti mengimplementasikan teknologi informasi atau sistem informasi. Nah, kalau kasus di Indonesia, apakah misalnya Kominfo itu benar-benar berlaku sebagai think tank dari teknologi nasional gitu? Kalau di UGM ya, apakah di SSDI itu berlaku seperti itu atau hanya sekedar servicing, tapi tidak directing arahnya kemana begitu dan seterusnya. Nah sekarang kayak kita di UGM itu kan di banyak sekali ya, kita dikasih platform banyak sekali dari Webex semacam ini, kemudian ada juga Google ya otomatis ya, kemudian Microsoft, kemudian munculin lagi baru ya kalau mungkin ada yang nyoba Guyup, UGM masih ID dan seterusnya. Jadi cukup banyak. Nah tapi ya semua punya konsekuensi dan pilihannya akhirnya ketika saya tanya apa yang harus kami pakai sebagai first priority, ya dikembalikan. Jadi bebas saja Pak kita. Nah, jadi bisa bayangkan kita berlangganan Webex, kita berlangganan Microsoft, kita berlangganan Google katakanlah gitu. Menurut saya Google tidak gratis ya, tapi dibayar dengan data kita. Kemudian kita ngembangin sendiri. Akhirnya terjadi kita untuk menyelenggarakan kuliah online seperti ini, kita akhirnya investasi IT-nya itu double-double, bahkan kalau bahasa saya double 4 atau double 5. Nah, kita bisa lihat itu, IT investment-nya efektif apa tidak, di semacam itu. Nah ini salah satu contoh ya, salah satu ilustrasi saja. Meskipun bisa jadi itu kalau nanti kita evaluasi benar, bisa jadi pendapat saya tadi salah. Nah kemudian yang ketiga adalah policies and procedure. Jadi dilihat dari kebijakan dan prosedur. Apakah kebijakan dan prosedur itu memang sudah comply dengan kebutuhan tadi untuk handling IT value dan IT risk ke depan gitu. Jangan-jangan policy dan prosedur kita itu masih birokratif, masih orientasinya administratif. Nah, itu juga bermasalah. Jadi misalnya kayak gini, apakah absen itu harus identik dengan QR code gitu? Oke, itu hanya mekanisme, tapi ya bagaimana kita merekognisi mahasiswa yang tidak bisa QR code misalnya gitu. Ya mungkin dengan tadi teman-teman sudah nongol di chat, teman-teman sudah kelihatan di kameranya, itu more than enough gitu. Jadi semacam itu. Kalau saya sendiri punya turunkan kriteria ya, kalau ada beberapa dosen yang mensyaratkan teman-teman harus menghidupkan videonya, tapi kalau saya oke lah, yang penting kalian join, kemudian bisa berinteraksi, menurut saya mengerjakan milestone dengan baik, menurut saya sudah cukup representatif, jadi semacam itu. Kemudian nanti ada security, jadi IT audit di area security itu juga menjadi penting ya, jadi agar kemudian kita mengetahui level dari keamanan dari sistem yang kita bangun. Kemudian nanti regulation and standard, terutama perusahaan-perusahaan atau organisasi yang membutuhkan dia harus sesuai dengan regulasi atau standar di suatu negara tertentu. Nah, karena beberapa punya policy yang lain ya. Kalau kita pergi ke Cina, wah, jangan harap kita bisa bebas seperti ini pakai Webex atau Google begitu. Nah, ujung-ujungnya pasti diarahkan ke platform nasional mereka, which is Alibaba atau WeChat atau yang lain gitu. Nah, itu rules. Nggak apa-apa karena itu memang regulasi dan standar yang mereka lakukan. Kalau organisasi kita di Cina malah tidak melakukan itu, nah itu jadi temuan bahwa kita tidak comply dengan regulasi dan standar tadi. Nah, ini yang menjadi menarik ya dari sisi IT audit area. Kita sebagai auditor pekerjaannya melakukan area masuk ke semua area dalam satu project audit atau di slicing based on tipe audit ini.
tinggal fokusnya. Jadi perusahaan atau organisasinya ditanya, kira-kira seberapa, mana yang paling urgent, mana yang paling harus kita sentuh. Nah, problemnya adalah kadang perusahaan atau organisasi itu nggak tahu juga mana yang harus diprioritaskan. Jadi dia datang dengan keluhan, tapi nggak jelas mana yang harus dimasuki dulu. Nah, itu juga jadi big problem ya menurut saya. Oke. Nah, itu kira-kira ini IT audit generalnya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.